Selamat pagi anak-anak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua mata pelajaran IPA, bab objek IPA dan pengamatannya. Masih ingat kalian kemarin pertemuan pertama belajar apa? Nah, di dalam IPA ada tiga keterampilan dasar yang paling penting. Yang pertama, membuat pengamatan atau melakukan pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi, dan yang ketiga, mengomunikasikan. Nah, sekarang berarti ada di sebuah kelas. Coba berarti mau mengamati di dalam kelasnya ada apa saja ya. Oke, ini kelas yang sedang berarti amati. Ada papan tulis. Warna papan tulis adalah putih, kemudian warna dinding hijau, panjang kelas, kemudian lebar kelas, ada jumlah kursi, kemudian ada jam, berarti ada waktu, dan lain-lain. Oke, di sini sudah berarti tulis tadi yang berarti disebutkan ya. Kita bisa melihat warna dinding, warna gorden, kemudian tinggi kelas, tinggi kelas, ada lebar, kemudian ada panjang, kemudian ada waktu, dan tentunya masih banyak lagi. Sini yang berarti disebutkan berapa. Nah, sekarang coba kalian pasti di kehidupan sehari-hari sering melakukan pengukuran ya. Nah, kalau warna bisa diukur nggak? Tidak bisa. Kalau tinggi bisa diukur? Bisa. Lebar? Bisa. Waktu? Bisa. Panjang juga tentunya bisa. Nah, keempat hal yang bisa diukur ini di dalam IPA kita sebut sebagai besaran. Nah, di pertemuan kedua ini berarti akan mengajarkan atau mengajak kalian untuk belajar mengenai pengukuran, besaran, dan juga satuan. Oke, nah tadi sudah berarti jelaskan sedikit di intro ya, ada besaran, satuan, dan pengukuran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk satuan itu sendiri bisa dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu seperti apa sih berarti? Berarti yakin di SD kalian pasti sudah mempelajarinya. Misalnya tinggi kalian berapa? Oh, berarti tingginya itu sekitar 160 cm. Nah, jadi centimeter itu merupakan salah satu contoh satuan baku. Kemudian yang lain, misalnya menimbang beras. Nah, biasanya kan satuannya pakai apa? Kilogram, betul sekali. Kemudian masih banyak lagi, silakan nanti kalian baca sendiri ya di buku yang sudah berarti share, di internet juga banyak. Nah, kemudian kalau yang tidak baku itu seperti apa berarti? Yang paling mudah, jengkal. Kalian pernah mendengar jengkal? Ya, betul sekali. Jengkal itu adalah dari jarak antara ibu jari sampai jari kelingking. Ya, betul sekali. Kemudian ada yang dinamakan hasta. Apa itu hasta? Nah, kalau hasta itu adalah lengan. Lengan itu berarti jarak antara pundak sampai ujung jari tangan. Yang ketiga ada depa. Apa itu depa? Nah, kalau hasta tadi satu lengan, depa itu adalah dua lengan. Seperti kalau kalian mau pemanasan ketika olahraga. Oke? Nah, nanti di LKPD itu berarti akan meminta kalian untuk mengukur apapun yang ada di rumah kalian. Boleh lebar rumah, lebar kamar, panjang rumah, panjang kulkas, apa saja yang bisa diukur menggunakan satuan tidak baku tiga ini. Ini untuk panjang ya, satuan tidak baku untuk besaran panjang. Ada jengkal, hasta, dan depa. Nanti kalian ukur, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD itu.
Kenapa sih diperlukan satuan baku? Apa bedanya satuan baku dan tidak baku? Kenapa satuan tidak baku itu tidak baik untuk digunakan? Nah, silakan kalian simpulkan dari kegiatan yang kalian lakukan dan dari sumber referensi yang kalian baca. Oke, terima kasih. Oke, di sini Bu Rati akan menjelaskan mengenai lembar kerja yang akan kalian lakukan, yaitu pengukuran dengan satuan baku dan tidak baku. Nanti kalian akan menggunakan satuan tidak baku 3 macam, yaitu depa, hasta, dan jengkal. Di sini ada sekilas info yang sudah Bu Rati jelaskan juga di bagian sebelumnya ya. Nah, alat dan bahan apa yang kalian perlukan? Ya, silahkan kalian memilih yang akan kalian ukur yang ada di sekitar rumah kalian saja. Kemudian alat ukurnya yang paling sederhana menggunakan penggaris ya, pasti punya kan? Boleh menggunakan pita ukur atau meteran seperti yang digunakan oleh tukang jahit atau tukang bangunan kalau punya. Nah, langkah kerjanya, misalnya kalian milih mau mengukur tinggi meja belajar. Nah, kalian ukur terlebih dahulu menggunakan satuan jengkal. Tahu ya jengkal? Nah, kalau sudah selesai, baru kalian ukur menggunakan penggaris atau pita ukur atau meteran, pilih salah satu. Kemudian hasil pengukuran tersebut kalian catat di tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Saya tinggi meja belajar, jengkalnya berapa? Kemudian sentimeter itu hasilnya dari alat ukur yang kalian gunakan. Misalnya 10 cm. Nah, meter kalian dapatkan dari konversi ya, di SD sudah pernah senti ke meter tuh naik berapa, ayo. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa nama pengukurnya ada 2? Jadi Bu Rati pengen kalian membandingkan dengan orang lain. Jadi mintalah salah satu anggota keluargamu untuk melakukan pengukuran yang sama. Boleh adik, kakak, ayah, atau ibu, siapapun yang ada di rumah. Saya Budi melakukan pengukuran. Nah, adiknya siapa? Rani. Nah, kemudian nanti hasilnya dicatat di tabel ini. Setelah selesai menggunakan satuan tidak baku jengkal, nanti kalian berikutnya lakukan pakai hasta dan depa ya, di benda yang berbeda, misalnya lebar kamar. Nah, nanti dicatat juga di tabel ini. Kemudian depa karena 2 lengan berarti pilih yang besar, misalnya panjang rumah atau lebar halaman depan rumah, boleh, terserah kalian. Setelah selesai mendapatkan data hasil pengukuran dan dimasukkan ke tabel, berikutnya ada 7 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Silahkan kalian jawab berdasarkan hasil pengukuran, kemudian boleh membaca buku maupun internet, pasti bisa menjawabnya. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi kalian harus menyimpulkan berdasarkan kegiatan ini, apa yang bisa ditarik, apa yang bisa disimpulkan. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan.